Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sabi'us sihr. Yang ketujuh adalah sihir. Ketujuh dari hal yang membatalkan Islam adalah sihir. As-sihir artinya adalah ma khafiya wa la tufas sababuh, yang tersembunyi dan tidak jelas sebabnya. Wa minhu sarfu wal 'athaf. Dan diantaranya adalah as-sarfu wal 'athaf. As-sarf artinya adalah membuat seseorang membenci orang-orang yang ia sukai dan ia cintai. Sedangkan al-'athaf adalah membuat seseorang mencintai orang yang ia tidak suka dan orang yang ia benci, atau sering disebut dengan pelet. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, barang siapa yang melakukannya atau senang atau suka dengan hal tersebut maka dia telah kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka berdua tidak mengajarkan kepada seseorang tentang sihir ini sampai mereka mengatakan kami adalah fitnah fala takfur, maka janganlah engkau kafir. Di sini sihir, tidak semua sihir mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada jenis-jenis sihir. Yang pertama, tadi kita katakan bahwa sihir adalah sesuatu yang tersembunyi. Atau juga taghyirus syai' bi khiffatil harakah, merubah sesuatu ya dengan gerakan yang cepat, misalkan. Maka di sini sihir ada yang dengan hal yang mubah. Misalkan dengan trik-trik tertentu, para pesulap melakukan berbagai macam trik ya untuk membuat penontonnya tidak melihat apa yang dia lakukan dengan kecepatan tangannya dan sebagainya. Ini termasuk sihir. Namun hal ini mubah, tidak ada masalah karena tujuannya mubah. Dan cara yang dipakai mubah. Tujuannya dia sekedar menghibur orang dan dia memakai cara yang dibolehkan, tidak ada masalah, itu dengan cara mempercepat gerakan tangannya atau memakai trik-trik tertentu, tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memakai sihir tersebut atau memakai sihir dengan maksiat, dengan cara maksiat, misalkan dengan minum-minuman keras. Dengan minum-minuman keras, kemudian dia melakukannya untuk hal yang maksiat misalkan. Maka di sini hukumnya adalah haram dan ini merupakan dosa besar. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan sihir dengan kekafiran. Misalkan seseorang misalkan menggunakan sihir dengan kekafiran, misalkan dia menginjak Al-Quran, mushaf Al-Quran dia injak. Sebagai syarat sihirnya dia harus menginjak Al-Quran misalkan. Atau dia menaruh di atas Al-Quran darah haid misalkan. Atau dia melecehkan Al-Quran dengan berbagai cara. Ya, maka di sini dia telah kafir. Karena apa? Karena caranya kafir. Dia melakukan kekafiran. Kalau melakukan kekafiran yang melecehkan Al-Quran sendiri itu sebenarnya sudah kafir. Mau dia sihir, mau dia melakukan sihir atau tidak sihir, itu mengkafirkan. Maka di sini sihir yang dilakukan dengan cara seperti itu telah membuat pelakunya keluar dari Islam dan kafir. Atau pelakunya biasa saja. Ada pelakunya biasa saja, tidak melakukan kekafiran, tapi tujuannya dia melakukan sihir tersebut untuk membuat kekafiran. Misalkan seseorang menggunakan trik tangan, ya, kecepatan tangannya untuk menipu orang yang ada di depannya. Maka di sini tujuan dia melakukan itu apa? Kalau dia tujuannya adalah agar orang misalkan mengakui dia sebagai Tuhan, menganggap dia sebagai orang yang berbeda sehingga dia bisa disembah oleh orang-orang yang melihatnya, maka di sini dia telah kafir. Walaupun yang dia gunakan bukan kekufuran. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Karena tukang sihir yang benar-benar asli tukang sihir artinya melakukan kekafiran itu sedikit sebenarnya. Ini ada seorang ulama, dia menulis sebuah disertasi di Universitas Al-Auza'i. Dia mengatakan karena dia tinggal di sekeliling orang-orang yang sering melakukan sihir, dia mengatakan di sebuah negara Arab,
dia mengatakan bahwasannya saya mengenal dan mengerti tentang sihir. Dan kebanyakan tukang sihir mereka hanya sekedar menipu. Dia menganggap atau dia membuka praktek saya paranormal dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka tidak punya ilmu sihir. Mereka hanya punya ilmu untuk menipu orang. Dia pakai asap buatan, kemudian dia pakai peralatan-peralatan untuk menipu orang, seperti tukang sulap. Nah, orang-orang seperti ini, jika dia menyuruh orang untuk melakukan kekafiran, atau dia tujuannya adalah melakukan kekafiran, maka dia bisa kafir, dia juga kafir. Ya. Tapi jika tidak, maka orang tadi tidak kafir. Dan orang yang benar-benar melakukan sihir, kata tadi sang ulama tadi, dia mengatakan sedikit dan tidak banyak, karena sihir adalah ilmu yang harus dipelajari juga. Seperti itu. Walaupun diharamkan, kita tidak boleh mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.